Oke baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Joshua Niko Manurung dengan NIM 2213241010. Saya Rosmita Trisavia dengan NIM 221324014. Saya Fani Yudhisayani dengan NIM 221324015. Yang pertama kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kami membuat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat perubahan. Yang kedua, menjelaskan kualitas manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah perubahan. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi organisasi yang kondusif untuk perubahan yang berhasil. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, menganalisis langkah-langkah dalam mengelola perubahan. Tujuan pembelajaran yang kami susun. Selanjutnya kita semua tahu alur pembahasan kita untuk materi kali ini. Yang pertama yaitu sifat perubahannya. Yang kedua yaitu ataupun yang B, manajemen perubahan ataupun manajemen of change. Yang ketiga yaitu konsep organisasi sekolah. Dan yang keempat yaitu mekanisme dalam manajemen perubahan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat perubahannya. Jadi berdasarkan sifat perubahannya menurut Wahyudin dan kawan-kawan pada tahun 2002 itu mengelompokkan perubahan dalam kaitan dengan inovasi pendidikan menjadi 6, yaitu yang pertama penggantian, yang dimana penggantian ini dilakukan jika ada perubahan dalam suatu sistem. Misalnya dalam suatu kurikulum mengharuskan menggantikan sistem ujian nasional yang semula dengan paper dan pensil teks. Terus yang kedua ada perubahan, yang dimana perubahan ini sebuah inovasi dengan memberikan tanggung jawab lain selain tanggung jawab utama. Yang pertama itu misalnya seorang guru yang semula hanya menjalankan tugas pokok sebagai pengajar mata pelajaran saja, kemudian diberikan tugas tambahan seperti pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pengembangan media dan lain-lain. Terus yang ketiga ada penambahan, yang dimana dilakukan dengan menambahkan pengetahuan baru tanpa mengubah hal suatu sesudah ada, misalnya terkait dengan peningkatan keterampilan guru dalam menyusun media pembelajaran tanpa meninggalkan pengetahuan media konvensionalnya. Kemudian yang keempat ada penyusunan kembali, yang dimana penyusunan kembali ini merupakan upaya penyusunan kembali peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, kemudian menyusun kembali urutan mata pelajaran atau keseluruhan sistem pembelajaran, kemudian sistem kepangkatan, sistem pembinaan karir baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga administratif, kemudian teknis dalam upaya pengembangan keseluruhan sumber daya manusia dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kelima ada penghapusan, yang dimana penghapusan ini misalnya menggantikan kebijakan terkait penghapusan mata pembelajaran tertentu, misalnya TIK yang semula menjadi mata pembelajaran tersendiri kini menjadi dasar dari sebuah mata pelajaran. Tentunya penghapusan ini juga didasari oleh kurikulum. Kemudian yang keenam ada penguatan, yang dimana merupakan sebuah inovasi dalam upaya meningkatkan kemampuan tenaga dan fasilitas demi tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, misalnya dengan pelatihan, diklat, terus penambahan fasilitas pendukung dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen perubahan ataupun manajemen of change. Kita harus mengetahui sekolah pada dasarnya yaitu sebagai sistem merupakan organisasi terbuka yang dimana tidak boleh mengisolasi diri dari lingkungannya, melainkan harus selalu mengadakan hubungan kontak dengan lingkungannya dan bekerja sama baik secara internal maupun eksternal. Sekolah sebagai suatu sistem di organisasi untuk memudahkan pencapaian apa? Pencapaian tujuan belajar dan mengajar ataupun KBM, kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam melayani peserta didik secara efektif dan efisien. Jadi sekolah itu berfokusnya pada akhirnya untuk melayani peserta didik seperti itu. Oke, selanjutnya dalam manajemen of change ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian manajemen perubahannya ataupun pengertian manajemen of change. Beberapa ahli telah merumuskannya dan juga mendefinisikannya. Pengertian manajemen perubahan menurut Sangkala, salah satu yang saya ambil,
Manajemen perubahan merupakan suatu teknik ataupun cara yang digunakan untuk menciptakan dan mendukung perubahan dalam suatu organisasi. Jadi manajemen perubahan itu dibuat ataupun merupakan sebuah teknik yang dimana fokusnya untuk menciptakan dan mendukung perubahan dalam suatu organisasi. Itu didasarkan oleh menurut Sankala. Dan juga pada akhirnya beberapa ahli menyimpulkan dan kami kelompok mendefinisikan bahwa manajemen perubahan atau manajemen of change merupakan suatu usaha, upaya, atau pendekatan yang dilakukan secara terstruktur, terencana, terarah, dan juga sistematis yang dimana berfungsi untuk memberikan bantuan kepada individu, organisasi, maupun tim dengan cara penerapan ataupun implementasi sarana prasarana, memanfaatkan pengetahuan serta sumber daya dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif. Jadi manajemen of change ini adalah dengan fokus akhirnya untuk memulai sebuah sesuatu agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yang terarah ke dalam perubahan. Seperti itu dalam manajemen of change. Selanjutnya yaitu fase-fase dalam manajemen perubahan. Apa saja fase-fasenya? Dalam manajemen perubahan terdapat fase-fase yang harus dilakukan dan ini wajib agar mendapatkan manajemen of change. Menurut Haynes pada tahun 2005 ada 5 fase. Haynes menyimpulkan ada 5 fase dalam manajemen of change. Yang pertama yaitu positioning value ataupun penentuan posisi strategis. Yang kedua, measures goals atau mengukur tujuan. Yang ketiga yaitu ada namanya assessment strategy ataupun strategi assessment. Yang keempat, action level ataupun aktivitas perubahan. Dan yang terakhir, environment scan ataupun identifikasi lingkungan eksternal. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu positioning value ataupun penentuan posisi strategis. Jadi harus ditentukan pertama strategi apa yang pas. Strategi ini. Jadi disusun secara strategis seperti itu. Yang kedua yaitu mengukur tujuan atau measure goals. Jadi tujuan yang harus dicapai itu diukur agar nantinya dalam proses itu kita mengetahui kita harus mencapai apa seperti itu. Yang ketiga yaitu strategi assessment ataupun assessment strategi. Jadi dilakukan juga assessment untuk mengukur hal-hal sebelumnya tadi, mengukur tujuan, proses strategis dan sebagainya. Yang keempat yaitu action level. Ada aktivitas perubahannya. Jadi tidak hanya menyusun, mengukur dan sebagainya. Dilakukan juga namanya aksi menuju lebih baik tersebut. Yang terakhir ataupun yang kelima yaitu identifikasi lingkungan eksternal ataupun environment scan. Jadi kita mengidentifikasi di lingkungan tersebut terfokus kepada eksternalnya seperti itu. Karena untuk menuju apa? Untuk menuju manajemen of change dalam perubahan sekolah seperti itu. Berikut adalah fase-fase dalam manajemen perubahan. Kemudian saya menjelaskan tentang konsep organisasi pendidikan. Yang pertama dari unsur organisasi. Menurut Hidayat dan Menzel itu pada tahun 2010 pembentukan organisasi ini harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama itu adanya tujuan bersama, yang dimana tujuan bersama ini dapat menyatunya unsur tujuan bersama suatu organisasi selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk visi dan misi. Kemudian yang kedua adanya kerjasama dari anggota minimal 2 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemudian yang ketiga adanya kehendak untuk kerjasama antara organisasi mempunyai kemauan atau kehendak untuk bekerjasama untuk tujuan bersama. Kemudian dari karakteristik organisasi yang efektif. Sekolah sebagai suatu organisasi harus dapat menjelaskan fungsinya sebagai sebuah lembaga yang baik. Yang pertama dari manajemen, yang dimana berfokus pada lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan menekankan pada prosedur atau pengembangan organisasi yang aktual dan penggunaan waktu yang efektif, berpusat pada hasil dan tujuan yang jelas dan terukur. Semua anggota memiliki komitmen dan harapan yang tinggi terhadap organisasi. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan, yang dimana berfungsi sebagai komponen-komponen organisasi secara optimal dan keefektifan marginal, terus ditandai dengan kepemimpinan yang instruksional, yang lugas dan kuat oleh kepala sekolah. Kinerja guru dan tenaga pendidikan yang profesional ditopang oleh kemampuan teknologi, perkembangan lingkungan,
peluang yang baik, pencapaian individu, dan motivasi yang kuat. Kemudian yang ketiga itu komitmen, yang dimana kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan harus menggambarkan sifat yang konsisten, yang memiliki komitmen, memiliki integritas yang tinggi, berpikir luas dan terbuka, bersikap jujur, percaya diri, kreatif, dan sebagainya, yang dimana ditandai dengan hubungan perencanaan dan sikap kolektivitas, didukung aturan yang baik, kuat, dan menandai yang dipahami secara meluas. Baik, selanjutnya merupakan mekanisme dalam manajemen perubahan. Nah, di sini ada 2 tahap pada manajemen perubahan. Yang pertama, tahap manajemen perubahan pada tahap identifikasi perubahan, yaitu di mana pada tahap ini seseorang dapat mengenal perubahan yang akan dilakukan atau perubahan yang akan terjadi dalam seharinya. Dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasikan tipe-tipe perubahan. Nah, di sini yang selanjutnya merupakan tahap perencanaan perubahan. Nah, pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik atau pemilihan strategi umum. Dalam proses ini tentunya perlu dipertimbangkan adanya faktor sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Nah, kemudian pada mekanisme dalam manajemen perubahan ini masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi proses pencarian perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila seseorang atau suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukannya mentoring perubahan. Nah, selanjutnya tahap evaluasi atau umpan balik. Di sini untuk melakukan evaluasi maka perlu dilakukan data, atau tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil data dari evaluasi itu nantinya dijadikan umpan balik pada tahap 1. Yang tahap 1 yaitu mengidentifikasikan perubahan itu sendiri. Kemudian sering dapat menjadi atau memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu mekanisme manajemen perubahan. Di sini untuk melihat efektivitas dari kinerja dalam sebuah manajemen, tentunya harus dilakukan mentoring dan evaluasi atau menov. Nah, mentoring ini dilakukan saat suatu program sedang berjalan, di mana sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan. Nah, untuk mengetahui hasil atau capaian mengenai akhir dari kegiatan suatu program, hasil evaluasi bermanfaat bagi untuk merancang pelaksanaan atau program-program setelahnya di waktu yang tepat atau di waktu lainnya. Dan kemudian ada 4 fungsi kegiatan mentoring menurut John 1981, di mana yang pertama adalah ketaatan. Nah, mentoring menentukan apakah tindakan administrator ini, staf, dan semua yang terlibat mengenai standar dan prosedur yang telah diterapkan. Oke, baik, kita sudah di akhir. Berikut kami sajikan kesimpulannya. Jadi, manajemen perubahan ataupun manajemen of change adalah sebuah langkah ataupun cara atau upaya dalam pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, dan juga organisasi agar apa? Agar menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan ataupun mengimplementasikannya dalam perubahan tersebut dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik, yaitu kondisi yang dinamis, berkembang, yang lebih baik secara apa? Secara efisien dan juga efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Jadi manajemen of change itu dibuat ataupun hadir untuk menuju sebuah perubahan yang lebih baik dari kondisi satu yang masih stuck menjadi kondisi kedua yang menjadi ada perubahan dari statis menuju dinamis begitu. Jadi faktor-faktornya ada 2 tadi, ada internal dan juga eksternal. Jadi berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami. Oke, baik, selanjutnya jika teman-teman ada pertanyaan, sanggahan, dan saran, kami persilahkan untuk bertanya. Oke, baik, sekian, saya Jaswani Kemanurung, terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.